Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik globalisasi dan teknologi informasi komunikasi. Nah, dalam hal ini kenapa TIK menjadi salah satu bagian penting di dalam globalisasi? Karena bagaimana ternyata globalisasi itu juga telah memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam perkembangan TIK itu sendiri dan bagaimana impact-nya terhadap uh, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara-negara berkembang, serta bagaimana kebijakan dari setiap negara dalam menyikapi globalisasi, terutama fokus kepada sektor TIK-nya. Kemudian kalau bicara mengenai teknologi informasi ya, pastinya kita akan melihat bagaimana kalau teknologi informasi itu selalu dikaitkan dengan adanya transmisi, adanya pemrosesan, dan penyajian informasi dalam segala bentuk ya, baik itu bisa berupa audio, video, teks, dan grafik. Nah, tentu saja kalau bicara mengenai teknologi informasi, ini juga akan dikaitkan dengan adanya semacam semikonduktor, ada komputer, perangkat lunak, yang tentu saja bagaimana beberapa uh, peralatan tadi ya itu digunakan untuk bagaimana mengurangi biaya komunikasi dan transaksi. Dan tentu saja bagaimana seiring dengan adanya globalisasi, kemudian TIK ini juga semakin meluas atau semakin diterima atau kemudian bahkan kemudian dikembangkan di beberapa negara di dalam setiap aspek terutama di sektor ekonomi maupun di beberapa level masyarakat serta di lingkungan geografis manapun. Jadi bagaimana TIK ini kemudian dikembangkan untuk menyikapi adanya perkembangan globalisasi yang tentu saja berimplikasi ya terhadap pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta semua kegiatan yang terkait dengan aspek-aspek sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya dalam hal ini ketika bicara mengenai teknologi informasi, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi negara berkembang? Nah, tentu saja seperti pertemuan minggu lalu bahwa bagaimana ketika bicara globalisasi itu kan juga diwarnai adanya semacam perkembangan dari transnational corporation ya. Jadi bagaimana ternyata perkembangan teknologi ini juga membawa impact terhadap perubahan sistem bisnis ataupun organisasi dari TNCs yang kemudian bagaimana dengan adanya perkembangan teknologi ini memacu TNCs ini untuk semakin memperluas pasarnya melalui investasi ke luar negeri dengan berbagai macam strategi yang tentu saja juga melibatkan teknologi dan informasi yang nantinya itu akan berfungsi untuk melayani pasar domestik di mana TNCs itu beroperasi. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau bicara mengenai teknologi informasi, kemudian transnational corporation, ini tentu saja sangat terkait ya. Jadi dalam hal ini bagaimana TNCs itu menggunakan teknologi informasi untuk mengintegrasikan pasokan, kemudian mengkoordinasikan sistem produksi lintas batas, sampai kepada bagaimana mendekatkan produksi dengan permintaan yang ada di semua negara. Jadi bagaimana bisa kita lihat dengan adanya globalisasi itu kemudian berakibat kepada peningkatan teknologi informasi yang kemudian selanjutnya ini juga digunakan oleh berbagai sektor bisnis ya, terutama di sini kita contohkan transnational corporation, bagaimana kemudian transnational corporation menggunakan teknologi informasi ini di dalam membantu proses produksinya yang ada di beberapa negara. Nah, tentu saja dalam hal ini
teknologi informasi juga menciptakan adanya semacam peluang baru ya bagi industri baru seperti pengembangan perangkat lunak, kemudian kegiatan pemrosesan data, sampai kepada bagaimana teknologi informasi ini juga menciptakan kondisi atau lingkungan yang semakin dinamis di dalam perdagangan internasional. Nah, kalau bicara mengenai teknologi informasi, kenapa kemudian ketika bicara globalisasi, bicara teknologi informasi, ini kemudian dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Nah, dalam hal ini tentu saja pasti kita tahu bahwa pemerintah ya dan bisnis itu harus melakukan semacam bentuk kolaborasi, semacam bentuk kerjasama kemitraan karena bagaimana dua aktor ini memiliki peran penting ya di dalam mengambil langkah-langkah untuk program peningkatan teknologi informasi. Nah, selanjutnya juga bagaimana penggunaan aplikasi teknologi informasi ini juga sangat berkontribusi bagi peningkatan produktivitas. Misalnya dalam hal ini bagaimana penggunaan teknologi informasi ini digunakan ya untuk kegiatan di sektor industri manufaktur, jasa yang kemudian ini semakin berkembang ya. Nah, dalam hal ini ketika bicara dengan pembangunan ekonomi, maka ketika bicara teknologi informasi ini tidak hanya bicara mengenai peran dari pemerintah dan sektor swasta, tetapi ternyata sivitas akademika itu juga bisa memberikan peran yang cukup penting dalam hal ini. Bagaimana dalam hal ini bisa melakukan organisir ya, melakukan semacam bentuk sosialisasi, kemudian melakukan semacam bentuk penelitian riset-riset ya terkait dengan bagaimana perlunya ya teknologi informasi di dalam pembangunan ya. Jadi dalam hal ini tentu saja ketika bicara teknologi informasi dan pembangunan ekonomi ini melibatkan semua aktor yang ada di dalamnya. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan bahwa bagaimana kegiatan yang berkaitan dengan penelitian itu juga perlu dilakukan dalam pengembangan informasi teknologi. Kemitraan industri dan akademisi juga pasti sangat penting ya di dalam misalnya penyelarasan kurikulum dengan tuntutan pasar yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, kalau bicara mengenai kemitraan ini dan kebijakan pemerintah di dalam informasi teknologi, hal yang menarik ini bisa kita lihat dengan contoh yang ada di Singapura. Bagaimana Singapura merupakan salah satu kasus sukses yang mana pemerintah bisa mengadopsi peran proaktif di sini dalam mempromosikan teknologi informasi untuk pembangunan di sektor sosial ekonomi. Dalam hal ini bagaimana pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempopulerkan dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, tidak hanya di Singapura, misalnya di sini kita lihat contoh di India. Dalam hal ini bagaimana bentuk kemitraan, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah di dalam memobilisasi sumber daya untuk pengembangan personel yang berbasiskan kepada IT. Jadi ada berbagai macam program yang dilakukan ya, semacam program pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi, di universitas, bahkan di beberapa institusi pendidikan bagaimana dalam hal ini mengembangkan teknologi informasi. Jadi bisa kita lihat contoh yang terjadi atau yang dilakukan di Singapura, kemudian di India, itu menjadi salah satu contoh sukses bagaimana kedua pemerintah di negara ini membuat semacam kebijakan sehingga akhirnya teknologi informasi ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi, tentu saja dalam jangka panjang ya bagaimana kerjasama internasional itu juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan teknologi informasi dari negara berkembang. Nah,
Di dalam kerjasama internasional ini tentu saja akan terdapat beberapa aspek ya di dalamnya. Ada semacam transfer sumber daya teknis, keuangan dari negara maju ke negara berkembang yang tentu saja tidak hanya sumber daya keuangan, tetapi ada semacam bentuk pelatihan keterampilan, kemudian ada upgrading skill yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian bahkan sampai kepada pengembangan infrastruktur yang relevan ya, sehingga bagaimana kerjasama internasional yang dilakukan terutama di dalam sektor IT ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini memang perlu adanya semacam bentuk kerjasama, ada semacam bentuk kemitraan, kolaborasi di dalam mengoptimalkan dari kontribusi teknologi informasi ini bagi pembangunan ekonomi. Nah, baik, tadi adalah gambaran umum mengenai globalisasi dan TIK. Paling tidak di sini nanti di kelas kita akan diskusi lebih lanjut ya terkait dengan kasus-kasus bagaimana kebijakan berbagai negara di dalam pengembangan teknologi informasi di era globalisasi yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi sampai di dalamnya bentuk kerjasama internasional yang dilakukan di sektor IT ini sehingga bisa memberikan manfaat juga terhadap pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.